If you wish up on me, bah! Aja udah bikin hati nyes gimana gitu. Jadi ini saran gua, kalau lu mau nonton drakor ini, siapin tisu mendingan. Kalau nggak ada tisu ya serbet warteg ya nggak apa-apa lah. Kalau menurut gua ya, cowok tatoan itu seksi loh. Apalagi kalau tatonya yang anti mainstream gitu, kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya logo PMI gitu loh, atau lambangnya ayam goreng Suharti. Kalau anjing nggak bisa ngikutin kelakuan manusia, tapi manusia kadang-kadang kelakuannya bisa kayak anjing. Hai Bray, selamat datang kembali di Coci TV. Disinilah tempat kita akan mereview drakor, serial, film, mungkin sinetron juga. Ya pokoknya apa aja yang bisa direview. Setelah sekian lama Coci TV nggak nge-review drama Korea, nah untuk video kali ini gue mau mereview drakor lagi. Kebetulan nih lagi ada drakor yang lumayan lagi hype banget, lagi trending. Judulnya itu If You Wish Up On Me. Barisan pemerannya rame-rame banget nih, menarik ya. Terutama ada Ji Chang-wook, terus Suyong SNSD. Ini untuk lo yang doyan K-pop pasti senang ada dia, dan nggak asing ya memuka dia ya. Ada juga Sung Dong-il, terus masih banyak lagi. If You Wish Upon Me ini masih ongoing. Tayang perdana tanggal 10 Agustus 2022 kemarin di View. Sampai video ini tayang udah ada 4 episode dari total 16 episode. Di sebuah rumah sakit khusus kanker ada tim relawan yang namanya tim Jenny. Jadi tim relawan ini tugasnya adalah mewujudkan keinginan pasien kanker sebelum mereka meninggal. Nah, sampai pada akhirnya suatu hari datang nih seorang berandalan namanya Gyeore, dia ikut gabung sama tim ini. Sebenarnya fokus utamanya sih ke transisinya si Gyeore ini ya, dari awalnya dia hidup di dunia gelap sampai akhirnya berubah jadi good boy setelah gabung sama tim Jenny. Satu fakta menarik nih ya, tim relawan kayak tim Jenny ini emang beneran ada di Belanda. Kalau nggak salah namanya itu Ambulance Wish Foundation. Tugasnya sama juga, mereka mewujudkan keinginan terakhir pasien. Nah, si tim relawan inilah yang jadi inspirasi dari film If You Wish Up On Me. Bah! Walaupun baru 4 episode, tapi If You Wish Up On Me ini ada potensi untuk bikin banjir air mata gitu loh. Karena dari episode pertama aja udah bikin hati nyes gimana gitu. Gimana dramatisnya mereka ketika berusaha mewujudkan keinginan pasien bapak-bapak tua untuk menghabiskan hari terakhir dia di sebelah makam istrinya. Jadi di setiap episode itu menghadirkan pasien dengan cerita-cerita yang berbeda, dan sejauh 4 episode ini berjalan, sukses sih menghadirkan kesan yang mendalam. Si penulis nih berusaha menyentuh hati penonton lewat isu-isu sosial ya. Emang sih kultur antara Korea sama Indonesia memang beda. Tapi di drakor ini ada beberapa permasalahan sosial yang relate sama warga plus 62. Ini baru 4 episode loh, tapi udah bikin jiwa tremor. Ini air mata hampir tumpah nih. Enggak menutup kemungkinan nanti di episode-episode berikutnya bakal ada adegan yang menguras air mata. Jadi ini saran gua, kalau lu mau nonton drakor ini, siapin tisu mendingan. Kalau nggak ada tisu ya serbet warteg ya nggak apa-apa lah. Dari artikel yang gua baca, Ji Chang-wook aja sampai nangis pas baca skenarionya. Kebetulan pas baca skrip dia sambil motong bawang gitu ya. Enggak, bercanda. Dia beneran nangis pas baca skenarionya. Nih artikelnya. Gue suka banget sama drakor ini karena proses pengenalan tokohnya gak buru-buru.
Dari episode 1 sampai 4 nggak banyak karakter yang diperkenalkan. Jadi penonton punya waktu untuk kenal satu karakter secara mendalam sebelum ada tokoh lainnya yang muncul. Yang patut diacungi jempol juga dari drakor ini adalah 3 tokoh utamanya. Ada Gyeore, Yunjo, sama Taesik. Ini tiga-tiganya nih karakternya beda, tapi hebatnya mereka bisa ngeblend dengan baik untuk merepresentasikan sosok Gyeore yang berandalan. Ji Chang-wook sampai rela ditato di tangan sama badan. Kalau menurut gue pribadi ya, cowok tatoan itu seksi loh, menurut gue pribadi ya. Apalagi kalau tatonya tuh anti mainstream, kayak misalnya apa ya, kayak misalnya logo PMI atau lambang ayam goreng Suharti gitu. Gyeore ini punya trust issue sama konsep berkeluarga karena dia punya trauma di masa lalu. Tapi di 4 episode pertama ini masa lalunya Gyeore belum benar-benar kebuka. Kalau ibarat pintu tuh kebukanya baru ya seginilah. Tapi gue yakin sih nanti akan ada kejutan soal masa lalunya dia. Oh ya, gue lupa nambahin satu informasi kalau Gyeore ini residivis alias mantan api. Setelah dia keluar dari penjara, dia itu bawa koper isinya uang sekepok. Nah ini nih yang masih jadi misteri nih, ini duit dari mana? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia habis ngerampok bank. Yang kedua, dia bisa ngegandain uang kayak Dimas Kanjeng. Uniknya nih ya, Gyeore punya 2 kepribadian yang bertolak belakang. Di satu sisi dia kasar, arogan, tapi dia bisa berubah jadi soft ketika ngadepin anjing peliharaannya. Bahkan dia rela nempuh perjalanan jauh ke pantai buat nyenengin anjingnya yang dalam keadaan sekarat. Cute banget kan. Oh ya, ngomong-ngomong soal anjing nih, tahu nggak apa bedanya anjing sama manusia? Gue kasih tahu nih. Kalau anjing nggak bisa ngikutin kelakuan manusia, tapi manusia kadang-kadang kelakuannya bisa kayak anjing. Tokoh lainnya, Yeonjo yang diperanin sama Suyong SNSD. Anggota tim Jennie paling strong dan jago berantem kayak atlet UFC. Si Yeonjo ini tuh gak ada takut-takutnya sama Gyeore. Bahkan di episode pertama, si Yeonjo ini nendang spion mobilnya Gyeore sampai patah. Kalau cowok tenggorokannya ditendang sama Gyeore, gue yakin jakunnya langsung pindah ke belakang sih. Di antara Yeonjo sama Gyeore yang karakternya keras, ada Taesik nih. Ini bisa dibilang om-om ini tuh kayak pembawa kedamaian di tim Jennie. Kalau Yeonjo sama Gyeore udah mulai berantem, ini di tengah-tengah muncul nih Taesik nih, jadi wasit Smackdown. Enggak lah, dia tuh jadi kayak juru damai. Karakter Taesik lembut, tapi dia juga bisa ngegas kalau kelakuan Gyeore udah mulai ngehe. Di 4 episode pertama ini, 3 tokoh yang gue sebutin tadi itu masih mencoba untuk mengklik satu sama lain. Menarik sih untuk ngeliat gimananya mereka nanti. Ada satu pesan yang gue dapet ya setelah nonton 4 episode pertama If You Wish Upon Me adalah bersyukur sama hidup, terutama mensyukuri kesehatan. Orang mau tajir, mau terkenal, sehat dulu bray. Kalau lu sehat, lu mau ngapain aja bisa. Lu mau berburu biawak di Gabon kek, mau naik menara Sutet kek, bebas, asalkan sehat dulu. Kronologi kenapa Gyeore bisa gabung sama tim Jennie adalah, jadi awalnya itu dia menyebabkan kecelakaan yang bikin kakinya Taesik luka dan gak bisa nyetir. Nah, sebagai konsekuensinya si Gyeore tuh mesti gantiin Taesik jadi supir ambulan. Kalau diperhatiin ya, pola kayak gitu tuh tau gak mirip apa? FTV. Di FTV tuh biasanya si pemeran cowoknya terpaksa jadi supir angkot buat ngebayar kesalahan dia, terus ujung-ujungnya jatuh cinta sama cewek yang suka narik angkot bareng dia. Nah ini nanti
pasti bakalan ada romansa antara Gyeore sama Yeonjo sih. Kalau gue pribadi, gue sih berharap ada plot twist di hubungan mereka. Hal negatif terakhir yang gue sorotin dari If You Wish Upon Me adalah kebiasaan Gyeore garuk-garuk kepala. Lagi marah, garuk-garuk kepala. Lagi sedih, garuk-garuk kepala juga. Ya hal kecil sih, tapi menurut gue itu agak mengganggu penglihatan aja. Kenapa sih bang garuk-garuk mulu? Belum keramas? Yaudah gue keramasin deh yuk. Sekian dulu review If You Wish Upon Me. Dulu gue pengen keramasin di Changwok dulu. Ya semoga kalian suka sama video ini. Kalau suka jangan pikir 2 kali untuk jangan lupa juga dong buat sampai ketemu di video Chochi TV berikutnya. Ciao.